Halo bosku, gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Di video sebelumnya, Yuba telah membahas film kartun Asterix 1 yang berjudul Mission of the Goat, yang menceritakan upaya Raja Romawi yang ingin menghancurkan suku Galia dengan menyerang kebudayaan mereka. Dan kali ini, Yuba akan merekap kelanjutan filmnya. Namun sebelum itu, Yuba menyarankan agar kalian nonton film pertamanya dulu. Linknya ada di atas atau di deskripsi ya guys, agar kalian bisa tahu tokoh-tokohnya dan juga gambarannya. Di film kedua ini, ceritanya lebih ke arah perjalanan si kakek penyihir yang bernama Getafik untuk mencari penerusan di suku-suku lainnya. Sebelum itu, Yuba mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Satu subscriber dari kalian sangat berarti dan membuat semangat Yuba untuk membuat video selanjutnya untuk menghibur kalian semua. Dan ayo kita sama-sama bangun channel ini menuju ke 10.000 subscriber, oke? Dan kalau gitu kita masuk aja ke ceritanya. Check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan sang kakek bernama Getafik yang sedang mencari bahan-bahan untuk ramuan ajaib suku Galia. Di saat itu, ia melihat seekor anak burung yang terjatuh dari sangkarnya. Sang kakek pun menolongnya. Setelah berhasil mengembalikannya, tiba-tiba ranting yang dipijaknya patah. Dia pun terjatuh, dan film pun dimulai. Di hutan kita melihat Asterix dan Obelix yang sedang berburu babi hutan. Di saat itu, Asterix melihat Getafik yang sedang terbaring di tanah. Di sini Getafik tidak mau mengaku bahwa dia terjatuh dari pohon. Namun di saat ia berdiri, dia kesakitan dan dia pun dibawa ke suku Galia. Di suku Galia, terlihat anak-anak yang sedang menunggu Getafik untuk belajar. Mereka terlihat sedang bermain dan di antara anak itu, ada satu anak kecil perempuan yang tidak seperti anak lainnya, bernama Pektin. Dia ini sedang serius untuk membuat penemuan untuk diperlihatkan kepada Getafik. Getafik pun datang digotong oleh Obelix. Pektin berniat menunjukkan temuannya ke Getafik, namun Asterix berkata bahwa hari ini Getafik tidak mengajar, dan Getafik pun mengurung dirinya. Sorenya, para warga mencoba membujuk Getafik, namun tidak ada reaksinya. Akhirnya Asterix pun masuk dan berkata bahwa jika dia terjatuh, maka ketahan saja dan itu tidak apa-apa. Namun Getafik membantah dia tidak terjatuh, karena selama ini sang kakek saat berloncatan dari pohon ke pohon, dia ini tidak pernah tergores satupun guys. Lalu kepala suku masuk dan mencoba membujuknya agar tidak terpuruk. Getafik pun kembali semangat. Namun, ia berkata bahwa akan mencari penerusnya dan mewariskan ramuan ajaibnya. Asterix dan kepala suku pun kaget karena tidak terima, karena Getafik terjatuh dari pohon, itu akan menggantikannya. Perlu diingat bahwa hal ini bagi penyihir di sini tuh hal yang tabu guys, karena jika terjatuh dari pohon, maka itu pertanda buruk. Malamnya, di saat para warga sedang tidur, sang kakek memerintahkan para babi untuk menyampaikan pesan kepada para penyihir yang ada. Dan para babi itu pun pergi menyampaikan pesannya. Lalu esoknya, di pantai terlihat sang Asterix. Lalu sang kakek datang dan mencoba menjelaskan kepada Asterix bahwa benar rencananya mencari penerus itu beresiko. Bisa saja ramuannya disebarkan dan lain-lainnya. Namun si kakek meminta Obelix dan Asterix untuk mendampinginya agar tidak salah pilih. Asterix pun akhirnya menerimanya. Dan di sisi lain, terlihat para babi yang dikirim sang kakek sedang pergi untuk menyampaikan pesannya. Akhirnya para babi itu pun sampai di sebuah rumah di hutan. Dan keluarlah penyihir yang ada di rumah itu. Dan sang babi itu menceritakan pesannya kepada penyihir itu. Sedikit informasi, para penyihir mengerti bahasa babi karena diajari oleh Getafik dulunya. Namun sekarang penyihir ini tidak terlalu mengerti bahasa babi, karena Getafik sudah berpisah. Di sisi lain, si babi kecil mungil tertinggal dari kawanan babi lainnya, dan ia pun tersesat.
Namun akhirnya, ia melihat tanah batu yang disusun di sebuah rumah, yang mana itu adalah tanda bahwa ada penyihir di sana. Babi itu pun masuk, dan setelah diberi makan oleh penyihir yang ada, dia menceritakan pesan yang disampaikan. Namun ternyata, penyihir yang ada di rumah ini bukanlah penyihir yang baik, guys. Di suku Galia, para warga suku Galia mencoba untuk menyarankan sang kakek untuk mempertimbangkannya lagi, dan sang penjual ikan menanyakan kenapa tidak memilih salah satu dari mereka. Dan sang kakek pun menjawab bahwa tidak bisa, karena hanya para penyihirlah yang diperbolehkan, dan mereka pun pergi. Sampainya mereka di hutan Karneski, Asterix dan Obelix tidak boleh masuk, dan juga seorang wanita, karena hanya penyihirlah yang boleh, dan juga anak laki-laki. Tiba-tiba, Asterix mendengar ada yang aneh dari kuali yang di bawah, dan dia pun mengeceknya. Ternyata di situ ada si Pektin yang bersembunyi. Mereka pun menanyakan kenapa ada Pektin di sini, dan mungkin saja si desa sedang mencarinya. Obelix pun berkata bahwa dia tahu bahwa Pektin ada di situ dan sudah memberitahu ke desa. Dan saat Asterix dan Obelix bertengkar, karena Obelix tidak memberitahunya, Pektin pun menangis dan ditenangkan oleh sang kakek. Dan sang kakek melihat temuannya si Pektin, dan dengan sihirnya dia membuatnya menjadi lebih besar dan masuk ke hutan bersama Pektin, dan menyuruh Pektin untuk menyamar menjadi anak laki-laki, karena anak perempuan tidak boleh masuk. Lalu sampailah mereka di pintu gerbang tempat pertemuan, dan sang kakek memasukkan kata sandinya, dan mereka pun masuk ke tempat itu. Sampainya di sana, para penyihir lain sedang berpesta tentang lelucon bahwa si Getafix jatuh dari pohon. Getafix pun menanyakan kepada para penyihir, apakah mereka mendapatkan informasi dari para babi, dan para penyihir pun hanya tahu informasi tentang Getafix yang jatuh dari pohon, guys. Kemudian Getafix menjelaskan tentang rencananya mencari penerus, dan para penyihir itu pun terdiam. Lalu Getafix meminta bantuan para penyihir untuk memilih nama-nama yang cocok untuk dijadikan penerus. Mereka pun mengeluarkan daftar nama-nama para penyihir muda dari yang terburuk sampai yang terbaik. Namun yang terbaik sini cuma hanya sedikit, guys. Di saat itu, para penyihir sedang berdiskusi, dan datanglah seorang yang tidak diundang, yaitu Sulfurik. Di saat itu, Pektin mengetahui ada yang aneh, dan dia pun pergi memberitahu Obelix dan Asterix. Kedatangan Sulfurik ini adalah dia meminta agar dia menjadi pengganti Getafix. Sedikit informasi, Sulfurik ini dulunya adalah teman seperguruannya Getafix. Mereka dulunya sangat berbakat, dan mereka ini tanpa lelah menemukan hal-hal yang baru. Dan saat dulu di pertandingan, para penyihir, Sulfurik ini memperkenalkan bubuk api dan membuat para juri senang. Sedangkan Getafix dulunya menunjukkan sesuatu yang sederhana, namun sihirnya itu indah dan membuat semua juri kagum. Akhirnya, juri ini memutuskan bahwa yang memenangkan pertandingan adalah Sulfurik, karena dia menunjukkan sihir yang berguna, sedangkan Getafix menunjukkan sihir yang tak ada gunanya. Namun, karir Sulfurik tidak berkembang seperti yang diharapkan. Kegunaan sihirnya makin berkurang dan membudar, sedangkan Getafix ketenarannya makin bertambah. Berkat dia menciptakan ramuan obat ajaib bagi suku Galia, yang membuat suku itu menjadi kuat. Melihat itu semua, Sulfurik menjadi dengki dan dia mempelajari sihir terlarang untuk mengendalikan orang-orang bodoh, dan menghilang sampai hari ini datang lagi. Oke, lanjut ke ceritanya. Sulfurik memaksa Getafix untuk menyerahkan ramuannya sambil membakar salah satu nama penyihir muda yang terbaik, kemudian menyerang Getafix. Di saat itu, datanglah Asterix dan Obelix untuk menghentikannya. Sulfurik pun mencoba sihirnya kepada Asterix, namun tak berhasil, dan dia pun kabur sambil mengacak-acak nama-nama penyihir muda dan membuatnya bercampur satu sama lain. Kemudian Asterix dan Obelix mengejar penyihir jahat itu. Singkat cerita, Obelix menemukan penyihir itu, dan dia mencoba memukulnya. Namun sang penyihir jahat ini mengeluarkan sihir terlarangnya, dan Obelix pun terpengaruh, karena Obelix ini bodoh, guys. Lalu penyihir itu pun pergi, dan ternyata dia menyimpan salah satu nama penyihir yang paling berbakat tadi, guys. Esoknya, Getafix dan Asterix dan lain-lainnya pergi untuk mencari penyihir muda yang berbakat ke tempat suku-suku lainnya. Namun yang mereka temukan ini tidak ada yang bagus. Dan di saat itu, para lelaki suku Galia yang lainnya datang, dan hanya menyisakan perempuan, anak-anak, serta sang penyanyi untuk menjaga desa. Di kerajaan sang raja Romawi, Julius Caesar,
mengetahui tentang para lelaki suku Galia meninggalkan desa. Lalu sang raja memerintahkan pasukannya untuk menyerang suku Galia sampai mereka kehabisan ramuan ajaib. Tiba-tiba Sulfurik datang ke kerajaan Romawi dan dia menawarkan kerjasama, yang mana dia akan mendapatkan ramuan ajaibnya suku Galia dan memberikannya kepada Romawi. Lalu dia meminta sang raja untuk memberikannya pengawalan dan pergi ke gunung. Di suku Galia, pasukan Romawi sedang menyerang dan para wanita suku Galia meminum ramuan dan menyerang mereka, dan pasukan itu pun KO. Di sisi lain, Sulfurik datang menemui penyihir muda yang berbakat yang bernama Telefik. Dan dia mengajari sihir yang indah agar penyihir muda itu diterima oleh Getafik. Jadi rencana Sulfurik ini membuat pemuda itu diterima oleh Getafik, guys. Dan dia bisa mendapatkan resep ramuannya dari pemuda itu. Pasukan Romawi pun menyerang Galia lagi agar suku Galia kehabisan ramuan ajaib. Dan seperti biasa, mereka KO lagi oleh ibu-ibu suku Galia. Getafik dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanannya mencari penerusnya. Namun tidak ada yang bagus. Dan singkat cerita, mereka sampai di tempat terakhir dari listnya, dan mereka menemuinya. Namun, kualitasnya penyihir muda ini tidak bagus. Di saat mereka sedang berdiskusi tentang penerus Getafik, muncullah seseorang yang mana disuruh oleh Sulfurik untuk memberitahu bahwa masih ada satu penyihir berbakat di puncak gunung. Dan kemudian orang itu pergi. Getafik pun memutuskan untuk melihat penyihir itu, namun Asterik mendumel, menyuruhnya untuk kembali ke rumah karena mereka sudah berbulan-bulan berkeliling mencari calon penerus, namun tidak membuahkan hasil. Sang kakek pun tidak mau pulang sebelum melihat calon penerus itu. Asterik pun kesal dan pergi meninggalkan mereka. Di saat Asterik pergi untuk kembali ke desa dan dia berniat kembali ke Getafik, Asterik melihat pasukan Romawi dan Sulfurik bekerja sama. Namun Asterik ini ketahuan dan ditangkap. Lalu Sulfurik datang melihat Asterik, dan dia memerintahkan pasukan Romawi untuk mengikatnya di pohon. Di sini Asterik melihat cara Sulfurik membatalkan sihir kepada orang-orang bodoh. Di sisi lain, tibalah Getafik ke penyihir muda yang dibilang tadi, yang bernama Telefik. Dan Telefik pun menunjukkan sihir yang diajarkan oleh Sulfurik kepadanya. Sihir ini membuat orang-orang lain kagum dengan keindahannya. Getafik pun menerimanya menjadi penerus. Mereka pun pergi ke hutan Karnuski, di mana Getafik ini akan mengajarkan resep ajaibnya di hutan itu. Di hutan Karnuski, sudah ada Sulfurik dan Senator Raja. Di sini sang Senator Raja tidak sengaja membakar hutan, namun hal ini membuat Sulfurik senang. Di sisi lain, terlihat Asterik yang sedang diselamatkan oleh seseorang, dan ia pun selamat. Lalu Getafik dan yang lainnya pun datang ke hutan itu, dan mereka terkejut melihat hutan yang sudah hancur oleh api. Namun Getafik memutuskan untuk tetap memberikan resep ajaibnya ke penerusnya. Dan setelah selesai, datanglah Obelik yang terheran dengan tingkah laku para babi. Yang biasanya para babi ini pada kabur jika melihat Obelik. Lalu babi itu memberitahu ke Getafik bahwa suku Galia sedang diserang oleh bangsa Romawi. Dan mereka pun bergegas pulang. Di perjalanan, mereka sambil mencari bahan-bahan untuk membuat ramuan ajaib. Dan saat sudah hampir sampai, Obelix mengerem, dan mereka pun terpental ke semak-semak dan melihat keadaan suku Galia yang sedang diserang. Lalu Getafik memerintahkan Obelix untuk menerobos para pasukan Romawi dan kembali ke desa. Namun Obelix tidak merespon, dan kantung daun bahan-bahan yang dikumpulkan tadi menghilang. Getafik pun kemudian berniat pergi ke rumahnya dan membuat ramuan ajaib dengan bahan-bahan yang masih ada di rumahnya. Dan saat dia ingin mengambil sabitnya di kursi, dia menekan tombol yang salah yang membuat dia terpental. Namun untungnya dia berhasil masuk ke suku Galia.
Dan setelah itu, sang penyihir jahat, Sulfurik, datang. Ternyata bahan yang dikumpulkan tadi berada di tangan dia, dan Obelix ini pingsan karena ulah sihirnya. Lalu sang penyihir jahat ini meminta Telefix si penyihir muda untuk membuat ramuan ajaib. Dia berkata itu untuk menolong suku Galia dari serangan Romawi. Tapi pasti bohong, guys. Di sisi lain, pasukan Romawi menyadari bahwa suku Galia ini sudah kehabisan ramuan ajaib, dan mereka pun menyerang terus-menerus. Lalu sang penyanyi suku Galia menemui para penyihir lainnya di ruangan Getafix. Namun di sini para penyihir ini lagi pada berantem karena mempermasalahkan ramuan apa yang akan digunakan. Di sini salah satu penyihir sudah membuat ramuan pembesar, yang mana jika diminum itu akan membuatnya menjadi besar. Namun ramuan itu dibuang dan mereka pun kembali berkelahi. Dan datanglah Getafix. Dia terlihat sedih karena bahan-bahan di rumahnya pada hancur karena ulah para penyihir bodoh ini. Berlanjut kepada Telefix. Akhirnya karena melihat suku Galia yang sedang diserang, dia memutuskan membuat ramuan ajaib. Sulfurik pun memperhatikan cara membuat ramuannya. Namun setelah jadi, Sulfurik menyadari bahwa ada satu bahan terakhir yang kurang. Dan dia pun menanyakan pada Telefix. Namun Telefix tidak tahu bahwa bahan terakhirnya, karena hanya ini saja yang diberitahu oleh Getafix. Sulfurik pun menggila, dan di saat Sulfurik ingin memukul Telefix, Pektin mendorongnya. Di saat itu tanpa sengaja memasukkan bubuk api milik Sulfurik, dan tanpa sengaja ramuan itu berhasil. Sulfurik pun meminumnya. Ia pun mempunyai kekuatan api yang kuat. Di sini sepertinya ramuannya berbeda dengan ramuan suku Galia. Karena kalau ramuan suku Galia ini memperkuat kekuatan, namun ramuan ini membuat Sulfurik memiliki kekuatan api yang kuat, namun bukan tubuh yang kuat. Lalu dia menyerang suku Galia dan berniat menghancurkannya dengan kekuatan apinya. Saat itu, datanglah para lelaki suku Galia. Sulfurik dan pasukan Romawi pun menyerangnya. Dan di saat itu, Pektin pergi ke desa dengan membawa bahan-bahan yang tersisa. Para lelaki suku Galia pun berusaha sampai ke desa, dan penyihir itu terus menyerangnya. Namun ia juga menyerang pasukan Romawi, entah disengaja ataupun tidak, guys. Mereka pun bersembunyi di desa. Lalu di ruangan Getafix, Pektin datang dan membawa bahan-bahan ramuan ajaib terakhir. Lalu warga suku Galia dan pasukan Romawi pergi ke sisi pantai untuk berlindung. Di sini Getafix meminta Pektin untuk membuat ramuan ajaib, karena Pektin ini sudah melihat bagaimana caranya membuat dari si Telefix tadi. Dan dia pun memberitahu bahwa bahan terakhir yaitu dengan menuangkan cairan yang ada di sabitnya Getafix, dan Pektin pun pergi. Lalu Getafix mencoba menghadang Sulfurik, dan para warga bergotong royong memadamkan api, dan Pektin juga mencoba membuat ramuan ajaibnya. Di sisi lain, Asterik datang dan membangunkan Obelix. Obelix pun akhirnya bangun. Lalu di saat Getafix akan dibakar oleh Sulfurik, Obelix pun datang dan menghajarnya ke atas. Di saat itu, Pektin juga berhasil membuat ramuan ajaib, dan para penyihir lainnya membagikan ramuan itu ke suku Galia, dan mereka berhasil memadamkan api di desa. Sulfurik yang terbaring di tanah, dia meminum ramuan obat pembesar milik salah satu penyihir yang tadi, guys. Di saat itu, Getafix menghampiri warga, dan para warga kaget karena melihat Sulfurik menjadi raksasa. Mereka pun menyerang Sulfurik, dan pasukan Romawi diberikan ramuan ajaib juga dan membantu menyerang Sulfurik. Namun usahanya ini tidak membuahkan hasil. Lalu Getafix mengeluarkan kalungnya dan meniupkan serbuk yang ada di kalung itu kepada pasukan Romawi. Serbuk ini adalah sihir yang dibuatnya dulu saat di perlombaan dengan Sulfurik tadi. Dia pun membuat sebuah raksasa dari pasukan Romawi. Lalu menyerang Sulfurik. Sulfurik pun kewalahan. Kemudian Obelix mengambil alih raksasa itu dan memukul Sulfurik ke atas. Dia pun terpental jauh dan jatuh di tengah laut.
Lalu pasukan Romawi pun pulang karena efek ramuannya sudah habis. Dan Getafic menghampiri Telefic dan menyuruhnya memulai dari ulang dan mencari pengalaman. Telefic pun kembali ke kampungnya. Akhirnya suku Galia pun kembali normal. Dan Getafic tidak jadi mencari penerusnya untuk saat ini. Dan ia pun kembali semangat. Dan film pun selesai. Oke sob, itu adalah alur cerita dari film Asterix and Obelix The Secret of the Magic Potion 2018. Gimana, lebih seru film pertama atau kedua? Tinggalkan komen di bawah ya. Sekian video kali ini, jika menurut kalian video juga menarik, mohon di subscribe dan di like serta di share, oke? Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.